Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Anggraini dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya dan rekan saya Sulastri dari FKIP Pendidikan Kimia Nusa Cendana Kupang. Saya Destin Supita, Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Saya Stefanus Madutina dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Nusa Cendana akan menyajikan materi mengenai pemisahan dan pemurnian protein. Tujuan pembelajaran, mahasiswa memahami fondasi saintifik pada materi protein. Objek atau sampel yang digunakan yaitu telur, ikan, susu, dan kacang. Prosedur percobaan. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai pemisahan dan pemurnian protein. Yang kedua, temukan kandungan asam amino yang terdapat dalam protein suatu pangan. Yang ketiga, tunjukkan berbagai metode pemisahan protein. Yang keempat, amati dan rekam bahan pangan yang didapat. Setelah itu, edit video yang didapat semenarik mungkin. Materi singkat. Protein adalah polimer yang dibentuk dari monomer asam amino melalui ikatan kovalen. Berdasarkan sumbernya, protein dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu protein nabati dan protein hewani. Contoh protein nabati seperti kacang-kacangan, kedelai, dan serealia lainnya. Sedangkan contoh protein hewani seperti susu, telur, daging, dan hasil perikanan. Nah, pada protein hewani memiliki protein yang lengkap dan bermutu tinggi karena mengandung asam amino esensial, terutama asam amino yang mengandung belerang. Kemudian terdapat 6 tahap dasar dalam memecahkan deret asam amino setiap polipeptida. Tahap pertama, penentuan komposisi asam amino. Tahap kedua, identifikasi residu terminal amino dan karboksil. Tahap ketiga, pemotongan rantai polipeptida. Tahap keempat, identifikasi deret fragmen peptida. Tahap kelima, pemotongan rantai polipeptida semula dengan prosedur kedua. Tahap keenam, menyusun fragmen peptida dengan penetapan bagian yang saling tumpang tindih. Telur merupakan protein yang berasal dari produk hewani, serta memiliki protein bermutu tinggi karena mengandung asam amino esensial. Nah, pada putih telur terdapat kandungan protein, yaitu ovalbumin, yang merupakan protein utama. Berdasarkan SNI nomor 013926 pada tahun 2006, telur terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kulit telur, putih telur, dan kuning telur. Pada putih telur terkandung 12% protein. Nah, kemudian pada telur ada mengandung asam-asam amino, yaitu asam aspartat, treonin, serin, asam glutamat, glisin, alanin, valin, metionin, isoleusin, leusin, trioksin, fenilalanin, lisin, histidin, arginin, serta prolin. Ikan terdiri dari ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan mengandung 18% protein yang terdiri dari asam amino esensial yang tidak rusak waktu pemasakan. Berdasarkan SNI nomor 012178 pada tahun 1996, kandungan asam amino yang terdapat pada rebusan kepala ikan yakni ada asam aspartat, asam glutamat, histidin, tirosin, fenilalanin, dan lisin. Kandungan protein dalam susu berkisar antara 3-4%. Protein susu dibagi atas kasein dan whey. Fraksi kasein mengandung bermacam-macam fosfoprotein yang dapat diendapkan dari susu skim kasar dengan keasaman pada pH 4,6 suhu 20 derajat Celcius. Fraksi kasein kurang lebih 80% dari total protein susu, sedangkan whey kurang lebih 20%. Untuk susu segar digunakan SNI nomor 013141/2011. Susu sapi mempunyai kandungan asam amino yaitu aspartat, treonin, serin, glutamat, glisin,
alanin, valin, metionin, isoleusin, leusin, tirosin, penilalanin, lisin, histidin, arginin, dan prolin. Kacang tanah atau peanut berdasarkan pengertian SNI adalah hasil dari tanaman Arachis hypogaea L. Kacang tanah merupakan tanaman polong-polongan atau legum kedua terpenting setelah kedelai. Protein pada kacang tanah sekitar 30% penyusunnya terdiri asam amino esensial seperti arginin, fenilalanin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, triptofan, dan valin. Pemisahan protein. Yang pertama, proses dialisis. Membran yang membungkus larutan protein membiarkan air dan molekul kecil seperti NaCl dan glukosa melalui pori-pori dengan bebas, tetapi tidak membiarkan molekul besar seperti protein. Molekul kecil akan berdifusi keluar kantong dialisis ke dalam ruangan di luar. Karena molekul berdifusi cenderung ke arah daerah yang mempunyai konsentrasi lebih rendah, dengan mengganti fase cair yang ada di luar dengan air distilata beberapa kali. Konsentrasi molekul kecil dari larutan protein dapat diturunkan sampai ke jumlah yang amat sedikit. Protein dapat dipisahkan berdasarkan ukuran oleh filtrasi gel. Pada prosedur yang merupakan suatu bentuk kromatografi, larutan yang mengandung campuran protein dialirkan ke dalam kolom yang mengandung butiran berpori yang amat kecil, terbuat dari polimer berhidrat tinggi. Molekul protein yang lebih kecil dapat menembus ke dalam pori-pori butiran dan karenanya tertahan selama aliran ke bawah kolom. Tetapi molekul protein besar tidak dapat menembus ke dalam butiran dan melewati kolom dengan lebih cepat. Protein dapat juga dipisahkan satu dari yang lain oleh elektroforesis berdasarkan tanda dan jumlah muatan listrik pada gugus samping R, gugus terminal amino, dan terminal karboksil yang bermuatan, seperti peptida sederhana. Rantai polipeptida protein mempunyai titik isoelektrik yang khas yang akan mencerminkan jumlah relatif gugus samping asam dan basa pada setiap pH tertentu. Suatu campuran protein akan mengandung beberapa gugus yang bermuatan total negatif, beberapa yang bermuatan total positif, dan beberapa yang tidak bermuatan. Jika campuran ini ditempatkan di dalam medan listrik, protein bermuatan positif akan bergerak menuju elektroda bermuatan negatif dan protein bermuatan total negatif akan bergerak menuju elektroda positif, serta protein yang tidak bermuatan akan tinggal diam. Kromatografi pertukaran ion didasarkan sebagian besar atas perbedaan densitas dan tanda muatan listrik protein pada pH tertentu. Untuk memisahkan suatu protein spesifik dari yang lain dibutuhkan cara pengukuran tersendiri sehingga laju tahap pemurnian dapat diuji. Jika kita memurnikan suatu enzim sebagai contoh, kita dapat mengukur aktivitas katalitik enzim yang akan membedakan protein tersebut dari yang lain. Kesimpulan, protein adalah polimer yang dibentuk dari monomer asam amino melalui ikatan kovalen. Umumnya pada telur, susu, ikan, dan kacang memiliki asam amino yang hampir sama seperti aspartat, treonin, serin, glutamat, glisin, alanin, cysteine, valin, metionin, leusin, isoleusin, histidin, dan arganin. Kemudian, cara pemisahan dan pemurnian protein dapat dilakukan dengan dialisis, filtrasi gel, elektroforesis, dan kromatografi pertukaran ion. Demikianlah dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.